Uhayyikum bitahiyyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi semuanya. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman hari ini? La'allakum fi sihatin wa afiyah. Semoga semuanya sehat, semangat dan antusias untuk belajar pada hari ini. Teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab 2 di kelas 8. Insya Allah kita akan belajar bahasa Arab menggunakan metode Al-Lughatul Arabiyyah based on Al-Quran. Metode berdasarkan Al-Quran. Kita akan memulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran hingga nanti sampai selesai di surah An-Nas. Lantas apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah surah Al-Fatihah ayat pertama. Nah, teknisnya nanti kita akan belajar tentang ayatnya, menghafal ayatnya. Kita juga akan menghafal terjemah perkata dari ayat tersebut. Kita juga akan tahu tata cara penggunaan dalam kalimat. Kemudian contoh pertanyaan dari kalimat tersebut. Kemudian kita juga akan menghafal kosakata pada hari ini. Baik, kita masuk ke step pertama yaitu menghafal ayat. Oke. Surah Al-Fatihah ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diulangi? Kita ulangi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Step kedua yaitu terjemah perkata dari ayat tersebut. Kata basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi 5. Kata bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Tata cara menerjemahkannya mari ikuti Ustaz. Bi dengan, ismi nama, Allahi Allah, ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi yang maha penyayang. Kalau kita satukan semuanya, maka terjemahan secara keseluruhan berbunyi dengan nama Allah yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Step ketiga, kita akan menggunakan kata-kata tersebut dalam bentuk penggunaan kalimat. Perhatikan dengan saksama teman-teman. Pertama, kata-kata bi, dengan. Adhabu bil jawwalati, saya pergi dengan motor. Adhabu, saya pergi. Bi, dengan al-jawwalati, motor. Adhabu bil jawwalati, saya pergi dengan motor. Akulu bil mil'aqah, saya makan dengan sendok. Akulu, saya makan. Bil mil'aqati, bi, dengan al-mil'aqati, sendok. Akulu bil mil'aqati, saya makan dengan sendok. Ashrabu bil qub, saya minum dengan gelas. Ashrabu, saya minum. Bi, dengan al-qub, gelas. Aktubu bil yad, saya menulis dengan tangan. Aktubu, saya menulis. Bi, dengan al-yad, tangan. Aktubu bil yad, saya menulis dengan tangan. Anzuru bil aini, saya melihat dengan mata. Anzuru, saya melihat. Bi, dengan al-aini, mata. Oke? Silahkan ulangi masing-masing dan hafalkan contoh penggunaan yang tadi. Berikutnya kata ismu, nama. Penggunaannya ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Ismi Aisyah. Nama saya Aisyah. Dan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ismi Najla, ismi Najma, ismi Syifa, ismi Fatina, ismi Azmi, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan kata-kata ismi, nama saya, untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau kita ingin mengatakan nama dia, maka menggunakan ismuhu. Nama dia laki-laki adalah Khalid. Ismuhu Khalid. Ismuhu Ahmad. Ismuhu Ali. Ismuhu Hasan.
ismuhu Ahsan, ismuhu Rian, ismuhu Zakaria, ismuhu Ansor, dan lain sebagainya. Kalau untuk perempuan, nama dia perempuan, maka kita menggunakan ismuha. Ismuha Fatimah, nama dia Fatimah. Ismuha Zainab, nama dia Zainab. Ismuha Hasna, nama dia Hasna, dan lain sebagainya. Setelah kita menggunakan dalam penggunaan kalimat, maka selanjutnya adalah kita menggunakan dalam pertanyaan. Oke. Pertanyaannya adalah dengan bimadza tadhhab, dengan apa kamu pergi? Bimadza, dengan apa? Tadhabu, kamu pergi. Bimadza tadhhab, dengan apa kamu pergi? Bimadza ta'kul, dengan apa kamu makan? Bimadza, dengan apa ta'kul kamu makan? Bimadza ta'kul, dengan apa kamu makan? Dan seterusnya. Bimadza tashrab, dengan apa kamu minum? Bimadza taktub, dengan apa kamu menulis? Bimadza tanzur, dengan apa kamu melihat? Berikutnya, setelah tadi dengan kata bi, sekarang dengan kata ismu. Bagaimana sih contoh pertanyaannya? Ketika kita ingin bertanya tentang nama seseorang, berkenalan dengan orang baru, maka kita mengatakan mas muka. Kalau dia laki-laki, siapa namamu? Mas muka, siapa namamu? Kalau dia perempuan, maka kita menggunakan mas muki, siapa namamu? Ismi Najma. Mas muka, siapa namamu wahai laki-laki? Ismi Rian, ismi Ansar, ismi Ali, ismi Hasan. Mas muki, siapa namamu wahai perempuan? Ismi Najma, ismi Aqila, ismi Azmi, ismi Shifa, ismi Salma, dan lain sebagainya. Begitupun ketika kita menanyakan ke teman kita tentang nama seseorang laki-laki. Siapa namanya? Siapa namanya? Kalau untuk laki-laki, masmuhu. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Zaidan, nama dia Zaidan. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Ismuhu Hasan, nama dia Hasan. Tapi berbeda ketika kita ingin bertanya tentang perempuan, maka bukan masmuhu, tetapi masmuha. Masmuha. Masmuha, siapa nama dia perempuan? Masmuha, siapa nama dia perempuan? Maka nanti jawabannya adalah ismuha Najma, ismuha Dewi, ismuha Anita, dan lain sebagainya. Itu untuk contoh pertanyaannya. Nah, teman-teman, tadi sudah kita belajar ya ayatnya, terjemahan perkataannya, tata cara penggunaan dalam sebuah kalimat, kemudian penggunaan dalam tanda tanya. Kita sekarang ngapal kosakata baru dari kata-kata yang tadi. Di sini ada beberapa kosakata baru ya. Ini pertama kita mulai dengan huruf. Jadi dalam bahasa Arab huruf un itu ada artinya. Dan, wa, dari, bisa an, bisa min. Min aina, dari mana kamu? Dengan, bi, di, fi, di atas, ala, ke, ila. Oke. Selanjutnya kata benda. Al-ismu, nama. Al-jawalatu, motor. Al-mil'aqatu, sendok. Al-kubu, gelas. Al-yadu, tangan. Al-ainu, mata. Berikutnya kata sifat. Jamilatun, cantik. Al-mar'atu jamilatun, perempuan itu cantik. Misal ya. Mubdi'un, indah. Al-madrasatu mubdi'atun, sekolah itu sangat indah. Al-manzaru mubdi'un, pemandangannya indah. Qabihun, jelek. Qabihun, jelek. Misal malabisuhu qabihun, pakaiannya jelek. Atau kitabatuhu qabihun, tulisannya jelek. Selanjutnya tawilun, panjang. Misal ya, kita menggunakan panjang dalam kata-kata al-hablu tawilun. Al-hablu tawilun, kabel itu panjang. Qasirun, pendek. Qasirun, pendek. Setelah kita kata huruf, kata benda, kata sifat, terakhir kata kerja. Adhabu, saya pergi. Adhabu ila suq, saya pergi ke pasar. Adhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah.
Adhabu ilal matbakh, saya pergi ke dapur. Adhabu ilal mat'am, saya pergi ke tempat makan. Akulu, saya makan. Akulu al-lahma, saya makan daging. Akulu al-maqliyat, saya makan gorengan. Ashrabu, saya minum. Ashrabul asira, saya minum jus. Ashrabul labana, saya minum susu. Ashrabul qahwata, saya minum kopi. Aktubu, contohnya ya, saya menulis. Aktubur risalata, saya menulis surat. Aktubud darsa, saya menulis pelajaran. An-nudhuru, saya melihat. Misal, an-nudhuru al-qitta, saya melihat kucing. An-nudhuru al-tayra, saya melihat burung. An-nudhuru al-fasla, saya melihat kelas. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar kosakata hari ini. Mohon dihafalkan kosakata hari ini. Ini mudah dan kita menggunakan dalam contoh keseharian. Selanjutnya, tahu gak sih teman-teman berapa jumlah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Dan jawabannya adalah ada 114. Pertama, di seluruh awal surah kecuali surah At-Taubah, surah dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Dikurangi surah At-Taubah, yaitu tidak memiliki basmalah. Akan tetapi dalam surah An-Naml itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim di ayat ke-30. Jadi jumlahnya tetap 114 jumlah kata Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Terakhir, manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar dan terus semangat untuk melaksanakan aktivitas harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.